Halo, kembali lagi bersama saya Max William Dolalu. Di sini kita akan belajar tentang operator. Operator adalah sebuah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu seperti perhitungan perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, sebagainya. Kita mulai pada operator penegasan atau yang biasa disebut dengan assignment, adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Contoh perintah sebagai berikut. Ya, kita masuk pada contoh kode. Sini kita buat file baru, namanya operator penugasan. .js. Lalu di sini var a sama dengan 1, lalu titik koma, konsol .log kurung nilai awal a sama dengan a plus a, lalu titik koma, lalu a plus sama dengan 1 titik koma, lalu taruh komentar di sini a sama dengan tambah 1, a tambah 1, lalu kita masuk konsol .log lalu kita setelah ditambah 1 koma nilai a sama dengan plus a di belakang titik koma, lalu a kali 3 sama dengan 3 titik koma, lalu kita taruh komentar a kali 3, a sama dengan a kali 3, lalu kita konsol lagi .log setelah dikali 3 koma nilai a sama dengan plus a, jangan lupa titik koma, lalu a bagi sama dengan 2 titik koma, lalu kita taruh keterangan, jadi taruh komentar a sama dengan a bagi 2, lalu di konsol lagi konsol.log dalam kurung setelah dibagi 2 nilai a sama dengan plus a, taruh titik koma, lalu kita coba jalankan, kita save dulu, kita ke terminal, sini kita ketik node
penugasan operator penugasan penugasan .js. Sinteks A kali tiga A kali saja, mohon maaf. Di sini coba jalankan ya, hasilnya seperti ini. Nilai awal A sama dengan 1. Lalu kita masuk pada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Daftar operator aritmatika di dalam JavaScript adalah plus operator pertambahan seperti ada di layar. Kalau kurang, operator pengurangan. Kalau kali, operator perkalian. Dan bagi, operator pembagian. Kalau double slash adalah operator perpangkatan. Kalau persen, operator modulus. Kalau plus 2 kali adalah operator penjumlahan suatu variabel nilainya 1. Kalau min 2 kali adalah penjumlahan suatu nilai variabel bernilai 1. Contoh programnya, kita buat programnya di sini. Kita buat folder baru, tambah nama foldernya yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika.js. Ya, di sini kita akan ketikkan skripnya begini: var readline sama dengan required dalam kurung tanda petik ya, lalu titik koma, di bawahnya var a sama dengan persen dalam kurung readline titik question dalam kurung masukkan nilai A, titik 2, lalu tambah titik koma di belakang, var b sama dengan persen readline titik question, lalu tanda buka kurung tanda petik, masukkan nilai B titik 2, jangan lupa titik koma, lalu console.log dalam kurung tanda dolar A tambah
tanda dolar B, simbolnya salah, B, lalu sama dengan tanda dolar A tambah B, kurung kurawal, lalu titik koma di belakang, lalu di bawah konsol .log, lalu di sini kita pakai tanda tik, di sini juga, di sini tanda dolar A kali kurang tanda dolar B, lalu sama dengan tanda dolar A kurang B, jangan lupa titik koma. Lanjut, di sini kalau lebih cepat kita langsung copy saja, copy scriptnya, lalu kita langsung paste aja. Di sini kita ganti di sini dengan tandanya pakai tanda kali. Di sini ganti tandanya tanda kali. Di bawah juga kita taruh menggunakan tanda bagi supaya lebih cepat. Tanda bagi, di bawahnya tanda persen, tanda bagi lalu tanda persen, di sebelahnya juga tanda persen, di bawahnya tanda kali 2 kali. Di sini ya, lalu kalau sudah kita save, Ctrl S, lalu kita coba jalankan ke terminal. Kita ketik node operator aritmatika, operator aritmatika.cs. Sini salahnya pada penulis pengetikan persen, lalu kita save ulang, lalu kita coba jalankan. Ya, masukkan nilai A di sini kita masukkan 10, nilai B nya kita masukkan 3. Ya, dia langsung menampilkan hasilnya di sini 10 tambah 3 dengan 13. Dia menjumlahkan dengan angka B, yaitu angka B 3. Lalu kita lanjut pada operator plus, lalu kita lanjut pada function. Di sini kita buat folder baru, namanya indief.js. Lalu kita enter. Di sini kita ketik function
div dalam kurung A, B. Lalu di sini kita buka kurung kurawal, kita enter, lalu kita masukkan var C sama dengan A bagi B. Lalu kita titik koma, kita enter, if atau dalam kurung C sama dengan A bagi B. Salah, C lebih besar sama dengan 0. Lalu kita buka kurung kurawal lagi, kita enter, return math titik floor dalam kurung C. Lalu kita jangan lupa titik koma. Di sini di bawah kita titik else buka kurung, return math lalu titik floor, ini child, lalu di sini kita dalam kurung C, titik koma ya. Lalu di bawahnya di sini kita membuat function baru. Sabar, kita ketik dulu scriptnya, var readline sama dengan require dalam kurung tanda tab, lalu titik koma di belakang, lalu var A sama dengan persen lalu dalam kurung readline titik question dalam kurung lagi, tanda petik, masukkan nilai A, titik koma, titik 2, tanda titik koma di belakang. Lalu di bawahnya var B sama dengan parsing dalam kurung readline dot question, lalu dalam kurung lagi, tanda petik, masukkan nilai B titik 2, lalu jangan lupa titik koma di belakang. Di sini console dot log dalam kurung titik tanda dolar, lalu dalam A bagi dengan tanda dolar B, lalu di sini sama dengan tanda dolar dalam kurung kurawal div dalam kurung A, B, lalu di luarnya kita titik koma ya. Kalau sudah, di sini fungsinya
hasil pembagian A dan B akan dimasukkan pada nilai B. Kita coba jalankan, kita save, lalu kita tarik ke terminal, ketik node indif.js. Ya, kita masukkan nilai A nya 10, nilai B nya kita masukkan 3. Lalu di sini dia langsung menambahkan nilai A dan nilai A 10 dibagi dengan nilai B sama dengan 3. Lalu pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi inti untuk melakukan bilangan bulat. Lalu kita masuk pada operator plus plus. Operator plus plus atau biasa disebut dengan operator increment digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10, artinya nilai x akan ditambah dengan 1. Kita masuk pada caranya, contohnya sini. Di sini kita ketik, kita taruh file tambah file baru. Di sini namanya operator increment. Operator increment. Operator increment.js. Sini kita ketik var x titik koma, kita taruh keterangan di bawah, komentar di bawah, pre increment. Lalu console.log dalam kurung pre increment. Lalu di sini titik koma. Di sini kita pakai tanda tik saja. Kalau tanda petik saja. Lalu di sini x sama dengan 9. Titik koma. Console.log di sini kita taruh x t, lalu titik 2 tanda dolar, lalu di sini dalam kurung berawal x, lalu jangan lupa titik koma. Di bawahnya ketik lagi console.log, lalu kita ketik plus plus x t titik 2 tanda dolar, lalu di sini dalam kurungnya kita taruh kayak di awal plus plus x, lalu jangan lupa titik koma di belakang. Bawahnya console.log x, lalu t titik 2 tanda dolar, lalu x dalam kurung awal x, lalu jangan lupa titik koma. Di bawahnya kita taruh keterangan dulu, post increment, lalu console.log di sini
equals increment. Lalu jangan lupa titik koma di belakang. Lalu di sini sama juga, kita ketik konsol. Console.log x t, lalu titik 2 tanda dolar dalam kurung x, lalu jangan lupa titik koma. Ya, di sini kita lupa tambah x sama dengan 9. Di bawahnya console.log x++ t titik 2 tanda dolar, lalu tanda dolar, lalu dalam kurung kurawal x++, lalu belakangnya titik koma. Di bawahnya kita sama juga, kita copy saja scriptnya supaya lebih cepat. Lalu kita coba jalankan, kita save, kita ke terminal, new terminal, lalu kita ketik mode operator increment.js. Ya, hasilnya seperti ini. Nilai x ya seperti ini hasilnya. Nilai x di sini ya, seperti itu. Setelah proses increment, kita masuk pada operator decrement. Operator decrement adalah operator kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x bernilai 9, maka variabel setelah perintah min x atau decrement maupun x min variabel x akan bernilai 8. Contohnya seperti ini. Di sini tambah filenya. Nama filenya adalah operator decrement. decrement.js. Sini kita ketik var x, taruh keterangan,
console.log print this jangan lupa titik koma, lalu x sama dengan 9, lalu console.log di sini x tanda dolar, lalu tanda kurung kurawal x, belakangnya titik koma, lalu konsol lagi, min xx, min x, lalu titik 2 tanda dolar dalam kurung min xx, min x, di bawahnya console.log sini x, lalu t titik 2 tanda dolar dalam kurung kurawal x, di belakangnya taruh titik koma, lalu kita taruh keterangan lagi, lalu di bawahnya console.log x, t tanda dolar, lalu x, jangan lupa titik koma, lalu di bawahnya konsol lagi .log, lalu x min, lalu t di atas saja, lalu dalam tanda dolar dalam kurung x min, jangan lupa titik koma di belakang, lalu konsol lagi .log di sini x, t titik 2 lalu tanda dolar dalam kurung kurawal x, titik koma. Di sini kita coba jalankan, kita ke terminal, lalu kita ketik node operator di instrumen
.js. Save, kita lupa save, mohon maaf ya. Hasilnya seperti ini, x dibagi dengan nilainya sama dengan 9. Kalau min x hasilnya 8, kalau x saja hasilnya juga 8, kalau x min hasilnya 8 juga, kalau x sendiri hasilnya 7. Kalau sudah, perbedaan dari increment dan decrement adalah, kalau increment internet perbedaannya adalah untuk menaikkan nilai, sedangkan kalau decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di akhir ini. Min x di sini bernilai 8, sedangkan x min hasilnya 9. Lalu kita masuk pada operator relasional. Operator relasional adalah operator yang berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operator, apakah atau sama hubungan atau tidak, seperti sama lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau lebih. Contoh kode program, kita ke handphone lagi. Di sini kita tambah, namanya di sini operator relasional .js. Enter. Sini kita ketik scriptnya var a sama dengan 10, koma dan b sama dengan 20, titik koma, lalu di bawahnya console.log a t titik 2 tanda dolar dalam kurung kurawal a, jangan lupa titik koma, lalu di bawahnya console.log b garis miring t titik 2 tanda dolar tanda kurung kurawal b, lalu titik koma, di atas lanjut lagi, mohon maaf, console.log a sama dengan b, sama dengan 2 kali b miring t titik 2 tanda dolar, lalu a sama dengan b, sama dengan 2 kali b, lalu di sini titik koma, konsol lagi a tanda tanya, tanda petik, lalu sama dengan b, lalu t titik 2 tanda dolar, lalu dalam kurung kurawal h sama dengan b, lalu
koma, ketik lagi console.log, lalu A lebih besar, lebih kecil dulu, lebih kecil B, lalu 2 tanda dolar, lebih kecil sama dengan lebih kecil saja. Di sini A lebih kecil B, belakangnya titik koma, console.log, lalu di sini A lebih besar B, lalu titik 2 tanda dolar, A lebih besar B, lalu titik koma, console.log, lalu di sini A lebih kecil sama dengan B, T tanda dolar, kurung kurawal, A lebih kecil sama dengan B, belakangnya titik koma, lalu konsol lagi .log, dalam kurung A lebih besar sama dengan B, lalu di sini taruh T, titik 2 tanda dolar, lalu dalam kurung kurawal A lebih besar sama dengan B, titik koma di belakang, titik lagi console.log, lalu di sini A sama dengan 3 kali B, lalu titik 2 tanda dolar, dalam kurung kurawal A sama dengan B, lalu titik koma, kita taruh keterangannya, komentarnya, operator rasional dalam blok pemilihan. Lalu di bawahnya if atau dalam kurung A lebih kecil B, enter, console.log, A lebih kecil dari B. Sini di bawahnya kita taruh keterangan lagi, operator rasional
dalam blok banyak var i sama dengan a di koma. Kita coba save, kita coba jalankan. Node operator rasional, operator rasional. Rasional.js. Ya, hasilnya seperti ini. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B bernilai benar atau salah? Atau A tidak benar atau tidak, A lebih kecil dari B sama dengan benar, A lebih besar dari dengan B sama dengan salah, A identik dengan B salah, A lebih kecil sama dengan B salah, A lebih besar sama dengan B sama dengan benar. Lalu kita tambahkan script lagi di sini. var kurung i lebih kecil sama dengan B dalam kurung kurawal. Kita taruh komentar dulu, console.log tanda dolar dalam kurung i, lalu di sini lalu titik koma di belakang. Di bawahnya kita ke proses dot titik write dalam kurung tanda dolar i, lalu di belakangnya titik koma. Sudah, di bawahnya i tambah sama dengan 2, i tambah sama dengan 2 titik koma. Sini coba kita save, lalu kita jalankan. .js ini lebih kecil while. Oh, di sini bukan var, maaf, di sini while. Kita save, kita coba jalankan ulang. Mohon maaf. Operator ratio.js.
Ya. Kita masuk pada operator logika. Operator logika atau AND bernilai true hanya jika kedua operator bernilai true. Jika salah satu operator bernilai flash, maka hasilnya flash. Untuk melakukan operasi logika AND, gunakan operasi double AND, tapi logika untuk operasi dapat dilihat di layar. Kita masuk pada logika OR. Operasi logika OR adalah operasi yang bernilai true jika salah satu operator bernilai true. Jika kedua operator bernilai flash, maka hasilnya false. Dan JavaScript operasi OR dilakukan dengan operator seperti ada pada di layar. Logika NOT. Logika NOT adalah operasi logika yang merupakan operasi negasi yang bernilai dihasilkan pada operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan seperti ada pada di layar. Lalu operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit saat operasi ini berlangsung. Operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu. Operasi bit seperti yang ada pada di layar. Cara kerja dari operator ada pada di layar. Dan juga gambar cara kerja operating bit ada di layar. Sebagai contoh, kita akan membuat contohnya di sini. Kita tambah file dulu. Kita beri nama operator bitwise.js. Lalu kita enter. Di sini kita ketik var a sama dengan 12, koma b sama dengan 10, titik koma. Lalu di bawahnya kita ketik console.log dalam kurung tanda tik, lalu a t titik 2 tanda dolar dalam kurung kurawal a, lalu titik koma. Bawahnya juga console.log lalu b miring t titik 2 tanda kurung kurawal dalam kurung kurawal b titik koma, konsol lagi .log dalam kurung tanda petik a n b garis miring t titik 2 tanda dolar dalam kurung kurawal a n b titik koma. Lalu kita enter, kita ketik lagi console.log dalam kurung a sabar ya, lanjut b t 2 tanda dolar
kurung kurawal A B, titik koma di belakang, konsol lagi, dot log A dengan B, lalu tanda dolar A B, jangan lupa titik koma, lalu konsol dot log A T, lalu titik 2 tanda dolar dalam kurung A, lalu titik koma di belakang, lalu kita save, kita coba jalankan lewat terminal. Node operator bitwise.cs. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biren ke arah kanan dalam bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00 4 kali dan 11 4 kali, atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya lebih mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operat dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operat dikali 2. Perhatikan kembali contoh pedoman kode not di layar. Operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator place juga dapat diterapkan terhadap strip yang berfungsi untuk menyambung 2 buah strip. Operator kondisional. Operator kondisional sama seperti keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max.
Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if else dengan if else. Jika dapat menulisnya seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisional dapat dilihat pada kode di layar. Kita bikin contohnya, kita tambah, kita taruh namanya operator kondisional. Operator kondisional.js. Kita ketik var red line sama dengan reku. Lalu var a sama dengan persen dalam kurung redline titik question dalam kurung masukkan bilangan bulat. Lalu titik koma. Di bawahnya proses titik titik right dalam kurung simbol dolar kurung kurawal a adalah bilangan console.log a persen 2 0. Tanda tanya, lalu tanda petik genap. Titik 2 tanda petik ganjil. Di sini kita taruh titik kurung titik koma. Maaf salah ya, titik koma. Lalu kita coba jalankan, kita save dulu. Kita terminal, new terminal, node operator kondisional.js. Masukkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya kita masukkan 4.
4. Sabar. Operator kondisional dengan bulat 4. Ya, di sini ada kesalahan. Di sini salahnya pada C. Sebenarnya S yang double. Kita coba Ctrl S. Kita coba jalankan. Masukkan bilangan bulat 4. Ya, 4 adalah bilangan genap. Kita coba bilangan 5. Coba 5. 5 adalah bilangan ganjil. Jadi ya. Lalu ada operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasilnya yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti len atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan pada kode berikut. Seperti yang ada di layar. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data kita dapat memeriksa indeks seperti bertipe string, one, dan file. Operator typeof. Operator typeof akan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau bernilai tertentu. Kita coba skripnya. Contohnya di sini. Ya, operator typeof sama seperti di layar. Kita coba tambah, kita ketik node var a semuanya 10. Lalu typeof a adalah number, dan juga typeof b typeof 10 adalah number. Lalu typeof dalamku tanda petik pentograman JavaScript. Tipenya string dan typeof
1 2 3 4 5 adalah objek. Lalu type of A dalam kurung A adalah number. Type of 10 adalah number. Type of tanda petik pemrograman JavaScript. Adalah string. Type of 1 2 3 4 5 adalah objek. Kita masuk pada operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Sabar, kita masuk. Tanda ketik node, lalu var s sama dengan new string dalam kurung tanda petik JavaScript. String lalu s instant self string lalu di sini s instant self kurang r string Ya, mohon maaf tadi kesalahan pada S-nya harus menggunakan huruf besar. Enter, dan menjadi true. Lalu var a sama dengan kurung 1 2 3 4 5 lalu tutup editor enter. Lalu a instant self array. Lalu kita enter.
Ya, sekian dari video